Shalom teman-teman di rumah, apa kabarnya? Kita harap semuanya baik-baik aja. Sebelum kita memulaikan ibadah kita mau bersatu hati, kita mau berdoa dulu ya teman-teman semua. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang tidak bisa berkumpul Tuhan di rumah-Mu, tapi kami Tuhan ada di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi semangat kami untuk memuji menyembah nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, biarlah pujian yang telah kami naikkan nanti Tuhan boleh berbau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, hadirlah di antara setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami peralaskan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman bisa nabung dulu energi karena kita mau mulai dengan lagu yang girang-girang. Kalau nanti ada kata melompat, teman-teman bisa melompat di rumah. Kalau ada kata-kata angkat tangannya, teman-teman bisa angkat tangannya meskipun ada di rumah ya. Ayo. Na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu Tuhan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah melompat buat Tuhan. Teman-teman, kita mau ambil sikap kita yang fokus untuk menyembah Tuhan, tulus dari hati kita, memuji Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa menjadi jawaban apapun persoalan hidup kita. Apapun yang teman-teman rasain di rumah, karena sekarang lagi PPKM gak bisa kemana-mana. Mungkin teman-teman ngerasain hal yang gak tenang, tapi teman-teman boleh datang kepada Tuhan, serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Angkat pujian dari awal. Katakan, meskipun kami tak mengerti Tuhan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah jawaban hidupku.
tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sembah Tuhan. Oh, Kau ada untuk kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Mari sembah Tuhan, sebab Dia Raja yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami dipakai. Kami rindu Tuhan, kami boleh belajar menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami Yesus, ajar kami, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan menjadi garam dunia Tuhan. Bapa yang baik, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya apa yang telah kami persembahkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh memahami Tuhan dan belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami mau peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada pembawa firman. Shalom, haleluya, puji Tuhan, bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada bukan karena kuat gagah, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan
Pada kesempatan yang indah ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mengadakan ibadah online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah, sekalipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya Allah hadir ketika saudara di rumah berdoa, ketika saudara di rumah bersekutu, bahkan saat ini pun ketika kita mengadakan ibadah online saat ini, saya yakin dan percaya Allah hadir, Allah mendengar setiap doa, Allah mendengar setiap harapan kita, Dia mendengar setiap pujian dan penyembahan kita, dan percayalah Tuhan Yesus, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, tentunya izinkan pada saat ini kembali saya menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Saya harap saudara tidak bosan ya melihat saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Sesuai dengan tema bulan ini adalah mendengar suara Tuhan. Nah, pada saat ini saya ingin kita sama-sama belajar bahwa ada 3 hal atau ada 3 bentuk dari yang namanya firman atau suara Tuhan. Nah, untuk membuka ayat yang untuk mengawalinya, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan seperti ini. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tahu siapa John Lennon. John Lennon adalah seorang penyanyi terkenal, dan pada tahun 1996 saat diinterview oleh American Magazine, ia berkata, kekristenan akan berakhir dan hilang. Aku tidak perlu menjelaskannya, Yesus sih oke, namun pengajarannya terlalu sederhana. Hari ini kami jauh lebih tenar darinya. Nah, memang John Lennon saat itu jauh lebih tenar. Setelah mengatakan itu, John Lennon tewas ditembak oleh fansnya. Sangat tenar. Yang kedua, Tancredo Neves, Presiden Brazil. Selagi kampanye ia berkata, bila saya dapat 500.000 suara dari anggota partai, maka tidak ada yang dapat mendepak saya dari posisi presiden. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak. Memang betul, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia dapat lebih dari 500.000 suara. Tetapi sehari sebelum peresmian jabatannya, ia sakit dan mati. Yang ketiga, Cazuza. Ini adalah artis Brazil. Dalam penampilannya di Rio de Janeiro, sambil menghisap cerutu, ia mengebulkan asapnya ke udara dan berkata, Tuhan, ini untukmu. Umur 32 tahun ia meninggal karena kanker paru-paru dalam kondisi yang mengerikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan umat Tuhan tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya firman Allah. Amsal mengatakan dengan jelas bahwa siapa yang meremehkan firman Tuhan, firman Allah, ia akan menanggung akibatnya. Akan ada akibatnya. Kita melihat itu adalah tokoh-tokoh dunia yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah menjadi satu pelajaran bagi setiap kita. Siapa yang berani menghina Allah, firman Allah, siapa yang berani menghina Tuhan akan menerima akibatnya. Dan dikatakan dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan meremehkan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bus despiset, dikatakan artinya adalah tidak menghormati, menghina, benar-benar menghina. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan barang siapa yang benci akan firman. Nah, mengapa Amsal terkesan keras keras sekali dengan sikap yang menghina firman dan meremehkan firman? Karena firman Tuhan, karena dengan suara Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan suaranya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya Dia menjadikan alam semesta ini dengan segala isinya. Sehingga pada hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama mengerti bahwa ada 3 wujud firman dalam pemahaman kekristenan dan kehidupan orang percaya. Yang pertama, firman dalam wujud suara. Firman dalam wujud suara inilah yang menciptakan bumi serta segala isinya. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana penulis Ibrani menjelaskan bahwa oleh firman Allah, Allah menjadikan alam semesta beserta dengan isinya.
kita melihat bagaimana suara Tuhan, firman Tuhan ini memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika manusia ingin membangun sebuah rumah, mereka memerlukan yang namanya bahan. Semen, pasir, kerikil, batu untuk mendirikan sebuah rumah. Untuk membuat yang namanya mobil, manusia memerlukan yang namanya bahan. Nah, kita melihat ketika manusia ingin menciptakan sesuatu, ketika manusia ingin membuat sesuatu, mereka memerlukan yang namanya bahan. Tetapi Allah ketika menciptakan langit dan bumi ini, ketika Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah tidak memerlukan bahan. Allah menciptakan hanya dengan berfirman, dengan menyampaikan suaranya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah hewan-hewan, maka hewan-hewan itu pun jadi. Jadilah segala alam semesta ini, maka alam semesta ini pun jadi. Ada kuasa ketika Allah berfirman. Ada kuasa ketika Allah memperdengarkan suaranya. Sehingga firman Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan. Bukanlah sesuatu yang dapat dianggap hina. Perkataan Allah sangat berkuasa. Yang kedua, firman dalam wujud tulisan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Timotius menjelaskan dalam suratnya ini, Paulus menjelaskan dalam suratnya ini kepada Timotius, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Firman dalam wujud tulisan ini mempunyai kuasa mengubah jiwa manusia, pola pikir, memperbaiki karakter, bahkan sangat berguna mendidik orang. Nah, kata diilhamkan dalam ayat ini mempunyai pengertian dinafasi oleh Allah. Ini sama seperti pada peristiwa penciptaan manusia di Taman Eden, saudara. Manusia yang diciptakan Allah, laki-laki dan perempuan, tidak dapat hidup dan bergerak sebelum dinafasi oleh Allah. Sehingga kita melihat firman dalam wujud tulisan ini mempunyai kuasa untuk mengubah karakter, untuk mengubah moral, untuk mengubah gaya hidup kita, untuk mengubah hidup kita menjadi baru. Mungkin dulu kita adalah seorang yang pemarah. Tetapi ketika kita mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan lewat firman-Nya, lewat Alkitab, lewat firman dalam wujud tulisan, kita akan mengalami perubahan hidup. Mungkin dulunya kita adalah orang yang tidak tahu aturan, yang tidak taat kepada orang tua. Tetapi kalau kita punya kerinduan untuk mengalami perubahan, bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, Alkitab, dengan satu kerinduan untuk mengalami perubahan, percayalah, firman dalam wujud tulisan ini punya kuasa untuk mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baru lagi. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Allah sudah menghembusi firman-Nya, perkataannya itu dengan nafasnya, atau ada roh dalam setiap firman Tuhan yang kita baca. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman dalam wujud manusia. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah firman dalam wujud manusia. Kata menjadi manusia dalam terjemahan aslinya dikatakan telah menjadi daging. Firman Allah mengambil rupa manusia atau daging. Manusia atau daging ini hanyalah media saja yang dipakai sebagai wujud nyata firman Allah. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, firman dalam wujud manusia ini mempunyai kuasa pada saat itu, bahkan hari ini. Mempunyai kuasa untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Yang pertama, kita melihat firman dalam wujud suara mempunyai kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, firman Tuhan dalam wujud tulisan mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik. Yang ketiga, firman dalam wujud manusia mempunyai kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, memberikan kita kehidupan yang kekal.
Firman dalam wujud manusia ini dia tinggal di antara kita untuk sementara waktu lamanya pada masa itu. Apakah dia berkuasa? Ya. Apakah dia mempunyai otoritas? Ya, dia mempunyai otoritas. Buktinya alam semesta tunduk kepada Yesus Kristus pada saat itu. Bahkan kematian tunduk kepada perintahnya. Hidup manusia berubah oleh karena Yesus, firman yang menjadi manusia. Kalau saudara perhatikan dalam Lukas 4 ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang keempat yang ke-36 dikatakan, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam Injil Lukas ini bagaimana hanya lewat perkataan Yesus saja roh-roh jahat itu pergi. Dikatakan ada wibawa, ada kuasa, perkataan yang hebat ini. Bahkan Lukas pasal yang keempat ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Nah kita melihat bagaimana firman dalam wujud manusia ini mempunyai kuasa yang luar biasa. Mengusir roh-roh jahat. Bahkan sampai hari ini pun dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit hilang. Dalam nama Yesus kuasa kegelapan pergi. Tentunya dalam nama Yesus ini jika diucapkan oleh orang yang benar-benar taat, oleh orang yang benar-benar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, ada kuasa. Tetapi bagi orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, yang tidak benar-benar taat kepada Tuhan, dalam nama Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Tetapi bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika dia mengucapkan dalam nama Yesus itu ada kuasa yang sanggup melepaskan, menyembuhkan, yang sanggup mengusir segala roh-roh jahat. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus memang sangat tepat. Mengapa firman seperti apapun yang kita dengar, baca harus diresponi dengan sikap hati yang benar dan baik. Dan yang terakhir, mengapa kita tidak boleh meremehkan firman atau suara Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas dikatakan langit dan bumi ini yang sudah diciptakan Tuhan akan berlalu, akan hilang. Tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan hilang untuk selama-lamanya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang terus mendengar suara Tuhan. Dan tidak meremehkan suara Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pemuda remaja. Dan kiranya renungan firman Tuhan ini yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Boleh terus mengingatkan kita, boleh menjadi satu pelajaran bagi kita untuk tetap kita melihat, untuk tetap kita dapat melihat dan menghargai setiap firman yang kita baca, renungkan dan kita dengar. Puji nama Tuhan, tetap jaga kesehatan dimanapun saudara berada, tetap jaga prokes kemanapun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan pada sore malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru, boleh menjadi pengingat kita dimanapun kita berada. Teman-teman, kita mau sambung, kita mau angkat pujian, Ku hidup bagimu. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Meskipun kami belum bisa beribadah bersama-sama, kami boleh bersyukur Tuhan. Karena meskipun kami terhalang, tapi kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami telah siap Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan beribadah pada sore malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul, Kau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.